Nah, soal apa ya, misi dia untuk mengcopy paste hasil dari pemilu 2024 ke pilkada gitu kan, Nas. Apa ya? Karena kan sudah menang di pemilu, sudah punya suara tersendiri, ngapain pakai copy paste di pilkada? Dia punya target apa gitu? Untuk konsolidasi apa? Iya, niatannya kan memang adalah berupaya untuk mengulang kemenangan yang terjadi di Pilpres dengan menggunakan logika matematika politik. Bahwa ketika koalisi sebesar 50% lebih yang terbangun di Pilpres dan terbukti menang, kita copy paste aja nih. Kalau kita bergabung juga dengan susunan partai yang sama di Pilkada, hampir pasti kita menang juga, kira-kira seperti itu. Bahkan ada yang niatnya lebih jorok. Kalau kita bergabung, dulu nih ya sebelum putusan MK kan ada aturan 20% threshold. Jangan-jangan kita bisa bikin tunggal nih. Jangan-jangan kita bisa gagalin partai, ya kita sebut aja misalnya PDI Perjuangan nggak bisa maju nih. Dan kemudian tinggal kita bikin aja calon boneka independen. Kan itu yang saya tangkap dan sebagian publik tangkap, moga-moga salah, sempat hampir terjadi di Jakarta. Ketika tiba-tiba ada 16 partai bergabung, independen tadinya tidak lolos verifikasi awal tiba-tiba lolos. Karena lebih takut lawan kota kosong dibandingkan lawan calon boneka. Jadi memang ada niatan yang menurut saya tidak baik. Dan apakah bisa dibuktikan? Nggak bisa secara formal. Tapi akal sehat kita nangkep kok. Apakah masuk akal tiba-tiba Airin surveinya 60% lebih di Banten, kok malah nggak didukung? Itu sesama Kim Plus loh, gitu ya. Apakah masuk akal Ridwan Kamil yang hampir pasti menang di Jabar dipindahin ke Jakarta? Dipindahin ke Jakarta, dan kita tahu supaya Deddy Mulyadi kira-kira punya peluang menang. Kalau enggak secara survei akan kalah, dan banyaklah kejanggalan-kejanggalan lain. Makanya saya bilang kemarahan publik kemarin kelas menengah loh itu kebanyakan terhadap rencana revisi undang-undang pilkada dan mendukung putusan MK. Buat saya kesimpulannya simpel. Saya ada satu kalimat dalam orasinya Abdur komika tuh yang menurut saya keren banget. Dia mengatakan kami di sini karena kami merasa ditolol-tololkan oleh kalian, kira-kira gitu. Dan buat saya, menurut saya kelas menengah itu akan bergerak bukan karena lapar. Kalau kelas bawah ya karena lapar. Tapi ketika udah nggak masuk logika, kepalanya diinjak-injak, dalam konteks intelektualitasnya diinjak-injak. Kayak kita nggak ngerti aja. Iya, udahlah kita tahu lu serakah gitu, kira-kira gitu loh. Tapi ya mungkin karena publiknya juga